maksudnya mengagungkan Allah, tetapi tidak bermaksud menyindir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran yang teteh hormati tentu semuanya. Mudah-mudahan segala situasi kondisi apapun kita saat ini selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Biasanya teteh selalu beristiqomah ya. Udah beberapa bulan ini teteh sedang mengkaji kitab tasawuf min Husaniyah. Cuman insya Allah itu ya, insya Allah semoga Allah memberikan keistiqomahan. Wabil khusus untuk teteh pribadi, ini suami ngasih masukan gitu ya kepada teteh, katanya biar lebih banyak ilmu yang didapat. Jadi pengkajiannya jangan tasawuf aja katanya, dikaji juga dengan ilmu tauhidnya dan juga ilmu fikih yang lainnya. Maka insya Allah ya, mulai dari sekarang seterusnya insya Allah. Maka kalau di dalam tauhid teteh ingin mengkaji kitab Tijanud Darari, kemudian untuk fikihnya insya Allah nanti yang akan diambilnya adalah kitab Riyadul Badi'ah. Kemudian ingin juga lebih spesifik membahas tentang fikih pernikahan yang berhubungan dengan rumah tangga, insya Allah kitab Qurratul Uyun yang akan dibawa. Kemudian juga biar lebih berwarna kajian tasawuf lainnya, dan juga ada sedikit hadis-hadis di Majalis Husaniyah dan juga kitab Minhaj. Semoga Allah memberikan keistiqomahan sehingga di channel YouTube Al-Asran ini lebih berwarna dan lebih banyak manfaat yang bisa kita ambil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk sekarang yang teteh ambil sekarang adalah kitab Qurratul Uyun. Menurut ulama yang mengarang ini kitab, menurut Abi Muhammad Maulana Al-Idris, bahwa aku tidak akan terlalu menjelaskan secara spesifik membahas bismillah yang lebih panjang lebar. Kenapa? Karena syahirun muntashirun jiddan. Karena pembahasan bismillah ini sudah sangat populer banget, yang selalu dikaji di bidang-bidang agama, di bidang-bidang ilmiah yang berkaitan dengan bismillah. Jadi kalau misalkan para santri mengkaji kitab apapun itu tentu akan diawali dengan bismillah, dan para karya ulama di sana akan mengguar banyak membahas tentang bismillah. Makanya kata ini ulama yang mengarang kitab Qurratul Uyun, dan aku tidak akan terlalu panjang lebar membahas bismillah ini, seperti itu. Kemudian di sini dilanjutkan ada hadis. Hadis ini hadis musalsalan, hadis yang beruntun ya, musalsal itu. Bagaimana? Nah di sini ada yang diriwayatkan bi'izzati, demi keagunganku, wajudi, dan maha dermaknya aku, maksudnya Allah ya, wa karomi, dan demi maha mulianya aku, man qara'a. Nah ini di sini man qara'a, siapapun ini orang bismillahirrahmanirrahim, yang membaca akan lafaz bismillahirrahmanirrahim mutasyilatan bi fatihatil kitabi, kemudian bismillah ini disambungkan ya dengan fatihah kitab. Nah, berarti dengan pembacaan al-fatihah. Sesudah kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita lanjut membaca alhamdulillahirabbil alamin sampai ke waladhdallin. Berapa balikan? Marratan wahidatan, satu balikan saja. Ishhadu, maka bersaksilah kalian, alayya, atasku, anni qad ghafartulah, maka sesungguhnya kami itu telah mengampuni orang dosanya orang tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membaca bismillah disambungkan dengan membaca beres tuntas membaca surat al-fatihah satu kali aja, maka kata Allah, saksikan aku akan mengampuni dosa orang tersebut. Bahkan kata Allah, wa qabiltu minhul hasanat, dan menerima kebaikannya. Wa tajawaztu 'anis sayyi'at, dan memaafkan akan kesalahannya. Wala ahriqu lisanahu finnari, dan kami tidak akan sampai membakar lisannya. Lisannya aja tidak akan dibakar oleh Allah, apalagi seluruh tubuhnya. Wa ajiruhu min adzabil qabri, dan kami akan menyelamatkan bagi orang yang membaca bismillah disambungkan ke Fatihah tersebut dari siksa kubur.
wa adzabin nari dan juga siksa neraka, wa adzabil qiyamati dan juga siksanya kiamah, wa yalqani qablal anbiya'i wal auliyai ajma'ina dan akan bertemu orang tersebut dengan Allah, para nabinya Allah, para walinya Allah dan ajma'in, dan seluruhnya itu akan berkumpul. Masya Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang hanya membaca bismillah dilanjutkan ke membaca surat Al-Fatihah. Masya Allah ya. Nah, bismillah itu kan kalau bismillah itu kan biasanya suka satu paket ya. Suka satu paket dengan alhamdulillah. Dan biasanya terkadang kita menemukan alhamdulillah itu kita ketemukan di akhir ya. Misalkan contoh kita makan. Kalau kita makan kan kita baca doanya diawali dengan bismillah. Ya kan? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau kita beres makan, kita akhiri dengan alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin at'amana wa saqana gitu ya kan? Atau misalkan kita contoh mau tidur, kita diawali dengan apa? Bismillah ya kan? Bismika Allahumma ahya gitu ya. Kemudian kalau kita sudah bangun dari tidur, maka dengan ucapan apa? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama gitu ya. Jadi biasanya kita banyak menemukan suatu pekerjaan yang kita lakukan itu diawali dengan bismillah dan juga diakhiri dengan hamdalah. Nah, bagaimana nih teh kalau misalkan kita itu mau menyebutkan bismillah itu mau kita isolkan, mau kita teruskan dengan hamdalah, apakah itu boleh? Maka tentu saja itu boleh dan tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang ada hadis ya. Ini bisa dilihat hadis ini bahkan ada Teteh pernah baca di dalam kitab Syarah Safinah. Yang mana hadis itu yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah fa huwa aqta, begitu. Jadi kalau misalkan setiap perkara yang dipandang baik jika tidak diawali dengan hamdalah fahuwa aqta, maka itu dianggap tidak berkah. Nah, inilah dalil hadis yang membolehkan kita mengisolkan setelah kita membaca bismillah ke membaca alhamdulillah. Nah, ulama di sini itu menafsirkan akan hadis ini basmalah itu menjadi awal yang hakiki. Sedangkan kalau jadi hakiki itu jadi apa ya? Jadi benar-benar permulaan yang pertama kali harus diucapkan itu adalah bismillah atau basmalah. Nah, sedangkan hamdalah itu awalnya majazi. Jadi termasuk juga sih kepada pembukaan, tetapi penyimpanan kata hamdalah itu tidak disimpan di awal. Maka urutannya yang benar itu adalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian ke alhamdulillahirabbil alamin. Jadi meskipun ini hamdalah di susunan di kata yang kedua, tetapi ini masih disebut muqaddimah atau masih disebut suatu pembukaan, tetapi penempatannya jangan hamdalah dulu baru bismillah, tetapi bismillah setelah itu baru hamdalah ya. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, kemudian apakah layak ini hamdalah misalkan kita itu disimpan di awal gitu ya, atau apakah layak ini hamdalah ini termasuk suatu muqaddimah atau termasuk suatu pembukaan. Nah, justru kata ulama bahwa hamdalah ini kan termasuknya kalimat syukur ya. Alhamdulillah ini termasuk kalimat syukur, menunjukkan kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah justru kalau syukuran itu atau kalau bersyukur itu justru harus di awal. Sekali lagi, justru kalau bersyukur itu harus di awal. Dan kebanyakan kita berstigma kalau stigma kita tuh kebanyakannya salah, karena kita banyak yang berargumen kalau syukuran itu harus di akhir gitu ya, harus di akhir gitu. Sampai
suka ada gitu ya, di suatu wilayah, misalkan mungkin banyak di wilayah kalian masing-masing, diundang para jamaah penduduk kampung, ada undangan apa, ini mah tasyakur binikmah, alhamdulillah sekarang anakku sudah jadi PNS misalkan ya, seperti itu, atau misalkan tasyakuran apa seperti itu ya. Tetapi bukan ini artinya tidak baik, silahkan, ini tentu adalah perilaku yang sangat baik sekali karena kita banyak bersedekah gitu ya kepada orang-orang yang sengaja kita undang. Nah, cuman kalau misalkan kita berpikir kalau syukuran itu penempatannya ada di akhir, itu adalah salah total. Justru kalau kita bersyukur itu, kata Allah, penempatannya itu di awal, dan hamdalah itu merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur seperti itu. Nah, jadi bukannya dalam suatu pekerjaan itu kita menunggu dulu hasil baru kita bersyukur gitu kepada Allah. Ya tidak seperti itu. Biar kehartos gitu ya sama akal kita. Misalkan kita itu misalkan mau memulai dagang. Nah, biasanya kalau dagang itu kan kita biasanya punya modal ya, modalnya apapun itu gitu ya. Kita mau dagang apa nih? Kita udah siapkan nih barang-barangnya yang sudah siap kita jual. Berarti kan kita sudah punya modalnya ya, menjual barang ini. Dan barang ini kan kita anggap adalah suatu modal. Nah, ini kita mau berdagang, tujuannya apa? Kan tujuannya kita itu berdagang kan, kita itu pengen dapat untung ya kan. Kita itu berjualan itu pengen dapat batik, pengen dapat lebihnya lah gitu ya dari jualan kita. Sedangkan kan Allah itu berfirman, la in syakartum la azidannakum. Nah, itu kan sudah jelas sekali. Jadi la in syakartum, bersyukurlah kamu itu kepadaku, kepada Allah, maka la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah-tambah memberikan kenikmatan itu. Jadi kan itu sudah jelas, Allah memerintahkan kepada kita itu bersyukur dulu, bukan menunggu hasil baru kita bersyukur. Kan ceritanya kita berjualan ingin dapat untung. Ya kata Allah, kalau ingin dapat untung bersyukur dulu. Bukan ya, tetapi bukan berarti setiap kita mau melakukan aktivitas apapun nih kayak orang-orang di wilayah lain gitu teh harus menjamu teman-teman atau di daerah masyarakat siapa gitu, penduduk gitu untuk berkumpul. Enggak seperti itu. Yang dimasukkan tasyakur di sini ya kita membiasakan mengucapkan hamdalah lisan kita dan hatinya itu penuh rasa syukur kepada Allah. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Jadi sekali lagi, kebanyakan stigma orang yang berpikir kalau syukur itu di akhir itu adalah salah total. Justru syukur itu harusnya ditempatkan di awal setiap kita mau melakukan segala berbagai aktivitas. Sehingga apakah layak bismillah disandingkan dengan hamdalah? Tentu kata ulama ini sangat layak sekali. Karena ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah ya. Seperti itu ya. Nah, coba kita tafakuri ya contoh yang lain. Kita tafakuri. Misalkan ketika kita bangun tidur ya. Ketika kita bangun tidur kan yang pertama kita ucapkan itu kan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan ya. Doa yang pendeknya atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu doa yang sangat populer sekali, doa ketika kita bangun dari tidur. Nah, kan coba kalau kita berpakai dengan logika akal, kan ketika kita bangun tidur, kita itu apa modal yang kita punya gitu ya. Modal yang kita punya itu adalah hanya nyawa yang saat ini masih ada, roh ini yang masih ada di dalam jasad kita. Itu merupakan modal awal. Percis seperti kita dagang, apa yang mau kita jual, misalkan kita mau berjual pakaian, ini pakaiannya udah siap aku jual. Berarti pakaian ini kita anggap ini adalah modal awal. Tapi kita sebelum berjualan kita sudah dapat untung belum? Kan belum ya, karena berjualannya juga belum. Ya sama seperti kita bangun tidur, belum mendapatkan banti pada hari ini, belum mendapatkan untung pada hari ini. Tetapi oleh Allah kita itu sudah dikasih modal
Modalnya apa? Ya modalnya nyawa yang Allah titipkan pada kita saat ini. Alhamdulillah ya Allah, aku bangun tidur, Allah masih memberi kepercayaan nyawa ada di dalam diri aku. Allah masih memberikan keimanan, amin, terus di dalam diri aku. Keislaman, itu kan modal awal yang Allah berikan kepada kita. Nah setelah itunya baru kita mengolah dengan mengucapkan rasa syukur, lisan kita, hati kita juga penuh rasa syukur kepada Allah untuk mengambil batik-batik di dalam kehidupan yang akan kita lakukan. Seperti itu, ya. Nah, ini ibaratlah apa itu ya ibaratlah contohnya itu seperti itu, ya. Jadi kan kita tuh tidak berpikir nanti aku kan sekarang baru bangun tidur, aku kan sekarang belum dapat apa-apa. Kita merasa belum mendapatkan apa gitu ya, belum mendapatkan ilmu, belum mendapatkan uang, belum mendapatkan makan atau apa, nanti aja kalau udah makan baru aku hamdalah misalkan. Itu baru aku mendapatkan rezeki. Kalau aku udah berangkat kerja dan mendapatkan hasil, aku baru aku mengucapkan hamdalah misalkan. Kan gak seperti itu. Bahkan kalau kita mentafakuri akan sisi lawannya, ya ini agak cukup ngeri gitu ya. Maksudnya karena kan kalau barusan kan firman Allah itu la in syakartum la azidannakum. Kalau misalkan kita bersyukur maka akan ditambah gitu ya, ditambah-tambah kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita kan. Tetapi coba dalam satu sisi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau naudzubillahi min dzalik, kalau misalkan kamu itu kufur, maksudnya kufur di sini itu adalah kufur nikmat ya. Bukan berarti kita kufur keluar dari muslim, bukan, tetapi yang dimaksud di sini adalah kalau kita itu kufur nikmat gitu ya, maka inna adzabi lasyadid. Maka kata Allah, ya sesungguhnya naudzubillahi min dzalik, azab Allah itu begitu sangat pedih gitu. Jadi di dalam satu sisi kalau kita bersyukur ya akan Allah tambah, tetapi naudzubillahi min dzalik, kalau misalkan kita kufur nikmat, kita tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, kata Allah ya, maka siksa Allah itu naudzubillah begitu pedih. Maka yang diajarkan oleh ulama, misalkan di dalam kitab Bidayatul Bidayah, apa ketika kita bangun tidur, ya yang pertama kali harus yang kita lakukan itu adalah rileks, tenang, santai, masukkan dulu connect ke otak kita, kemudian lisan kita berkata, hati kita juga di dalam hati juga bersyukur kepada Allah, meskipun hanya minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, subuh ini aku masih diberi umur oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku masih diberi keimanan, masih diberi keislaman oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, saat ini aku bangun dalam keadaan sehat walafiat, gak ada kekurangan. Karena kan di dalam hadis juga dikatakan, barang siapa kalau misalkan ketika bangun tidur yang langsung kita ingat itu adalah dunia, maka ketika bangun yang pertama kali ingatnya itu adalah dunia, maka kata ulama di dalam itu hadis mengatakan ya saat itu juga nanti hidup kita itu akan sangat repot. Ya karena diawalinya tidak dengan bersyukur. Gitu ya. Dan ini kan juga sama seperti penelitian para dokter juga sama kan. Jadi kalau kita bangun tidur itu nggak boleh stres mendadak gitu ya, apalagi yang punya riwayat salah satu berbagai penyakit tertentu sehingga tidak sedikit mengakibatkan ke kamar mandi karena penopangan otot kakinya tidak kuat sehingga terpeleset, jatuh, dan tidak sedikit yang mengalami stroke di kamar mandi. Itu dikarenakan ada stres mendadak di otaknya. Baik, ini sebetulnya di dalam kitab Qurratul Uyun, mungkin untuk kedepannya Teteh itu nanti lebih spesifik kan. Kalau kitab Qurratul Uyun itu kan ada nazam-nazamnya ya. Jadi mungkin yang Teteh kaji pun nanti yang Teteh baca itu yang lebih banyak dibaca itu adalah nazamnya. Meskipun untuk penjelasannya insya Allah dibahas dengan syarahnya ya. Contoh seperti ini kalau penasaran, nah di sini ada nazamnya. Insya Allah nazamnya nanti yang lebih nazam ini yang lebih fokus dibaca, tetapi untuk penjabarannya insya Allah nanti syarahnya yang
diperjelaslah seperti itu. Alhamdulillahi ala dawami thumma salatuhu ma'as salami ala imamir rusli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal abna'i. Nah, kurang lebih para santri dulu tuh ngajinya tuh seperti itu gitu ya. Alhamdu, segala puji yang 4 itu lillahi, hanyalah milik Allah. Jadi puji itu ada 4, qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis. Memujinya Allah kepada Allah, memujinya Allah kepada makhluk, memujinya makhluk kepada Allah, dan memujinya makhluk kepada makhluk. Ya, maka khabarnya lillahi itu semuanya adalah hanyalah milik Allah. Ala dawami, selama-lamanya. Thumma sholatuhu ma'as salami, dan keselamatan Allah serta rahmatnya Allah ala imamir rusli wal anbiya'i, dan imamnya adalah tetap kepada imannya pirang-pirang utusan Allah ya, wal anbiya'i, dan juga imamnya para nabi, Muhammadin, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wal ali, dan keluarganya Nabi, wal abna'i, dan seluruh keturunannya Nabi. Nah, kan tadi sudah teteh bahas ya, sesudah basmalah maka dilanjutkan dengan hamdalah. Nah, sunnah kita itu memulai hamdalah bagi yang ingin ngaji ya. Ini kalau misalkan dibaca kitabnya seperti ini, bagi yang ingin ngaji gitu ya, sunnah, yang pengen ngederes gitu ya, wa mudarrasin tuh kan, di ini kitab wa khatibin wa mutazawijin. Kalau kita mau khutbah, kita mau menghafal, kita mau ngaji, kita mau nikah, pokoknya apa saja yang dipandang ibadah maka hukumnya sunnah. Kita memulai dengan lafaz alhamdulillah ya. Karena kalau misalkan kita melihat dari kalimat alhamdulillah ini ya, ini agak sedikit berbicara, agak sedikit santri nggak apa-apa ya, sedikit dalam. Karena kalimat alhamdulillah kan ini itu termasuk kalimat khobari. Artinya kalimat khobari itu adalah kalimat berita ya. Tetapi secara makna tuh di sini juga diterangkan insya'iyatun makna. Tetapi kalau berbicara secara maknanya, ini adalah maknanya insya'iyah. Jadi insya'iyah itu kayak menyematkan. Sekali lagi, lafad hamdalah ini ucapannya, lafadnya bermakna khobariyah, bermakna berita, tetapi maknanya bermakna insya'iyah gitu. Karena kalau para santri bilang kalimat itu kan terbagi dua, ada khobar, ada insya'iyah. Kalau khobar itu jadi ya berita gitu. Kalau berita itu kan memberitahu ya, memberitahu. Kalau insya'iyah itu bertujuannya bukan untuk memberitahu seperti itu. Kalau misalkan khobar yang berita tadi itu, khobar itu isinya itu pantas benar, pantas salah. Ya namanya berita kan, berita itu suka ada kan yang sebagian berita ternyata hoak gitu, ternyata bohong. Nah sedangkan kalau kata atau kalimat insya'iyah itu tidak pantas benar dan juga tidak pantas salah. Seperti itu. Ya misalkan contoh apa ya, insya'iyah itu misalkan kata perintah. Nak, kamu segera tidur, besok kan mau sekolah gitu, takut kesiangan. Isinya kan memerintahkan kamu segera tidur. Berarti kan ini tidak pantas benar, tidak pantas salah ya. Wong ini isinya adalah perintah. Atau misalkan kata atau kalimat pertanyaan, kira-kira ini bagus nggak ya baju yang aku pakai, misalkan ini bagus nggak ya gitu. Berarti kan ini pertanyaan, bertanya. Berarti kalau bertanya ini ya nggak pantas benar dan nggak pantas salah. Berbeda dengan khobariyah. Kalau berita itu ya pantas benar, ya pantas salah gitu ya. Maaf ya ini agak sedikit membahas ke dalam gitu ya. Ini sebetulnya para santri sebetulnya yang harus lebih tahu. Nah, kemudian apalagi di sini? Maknaha. Nah, sekarang apa sih maknanya hamdu ini? Kalau di dalam ini kitab dikatakan maknanya alhamdulillah ini adalah as-sana'u 'alallahi ta'ala bil jamilil ikhtiyari ala jihatit ta'zimi wat tabjili. Jadi
maknanya atau apa sih yang dimaksud dengan alhamdulillah itu kan kita taunya hamdalah itu kan kalimat syukur ya gitu. Tapi aku tuh ingin tahu apa sih makna alhamdulillah secara istilahnya gitu, secara lebih dalamnya, secara khususnya. Kata ulama ini yang mengarang kitab itu adalah as-sana'u 'alallahi ta'ala. Jadi kita itu sana itu memuji ya. Jadi kita itu memuji kepada Allah Ta'ala bil jamili, dengan sifat-sifat yang baik, yang sifat ikhtiyari. Maksudnya sifat al-ikhtiyari dan juga dengan sifat ikhtiar. Maksudnya sifat ikhtiar itu apa teh? Jadi tidak terdesak gitu. Jadi tidak terdesak dengan tujuannya ala jihati ta'zimi, dengan tujuannya kita itu mengagungkan kepada Allah wa tabjili, dan dengan tujuan kita itu memuliakan kepada Allah. Teteh kasih contoh biar paham. Contoh. Teteh contohkannya kepada manusia ya, karena kalau mencontohkan kepada Allah itu sangat su'ul adab, tidak pantas. Teteh contohkan kepada seseorang. Misalkan kita itu memuji seseorang, ya. Tetapi dengan kata yang mungkin kata yang mungkin bisa dianggap kata yang kurang sopan atau bisa dianggap biasa-biasa aja. Contohnya kayak gini. Misalkan contohnya ada pelari gitu ya, ada pelari yang larinya tuh cepat banget gitu. Wis gitu ya, dengan bahasa kita gitu ya, terus kita bilang wis itu orang ya larinya edan banget ya. Coba diperhatikan ya ucapan teteh yang teteh katakan, wis itu orang ya larinya edan gitu ya, cepat banget ya itu larinya. Nah barusan kan teteh mengucapkan ada kata edan gitu ya, itu bahasa Indonesianya edan itu apa ya? Ya edan lagi. Sama nggak ya orang bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda? Terkadang kita itu tetapi kita itu tidak bermaksud untuk menghinakan orang tersebut, enggak. Kita bermaksud untuk memuji, untuk mengagungkan orang tersebut. Kita tuh saking hebatnya gitu orang tersebut, sampai ucapan kita itu pun keluarlah dengan kata seperti itu, ya. Misalkan kita mendengar penyanyi gitu yang suaranya tuh indah banget gitu, sampai karena saking indahnya sampai gila banget itu suaranya ya gitu, misalkan sampai ada kata gilanya itu kan gitu ya. Namanya gila itu kan konotatif, itu kata yang tidak baik kan. Kalau gila itu udah bisa dikatakan yang tidak baik kan, seperti edan tadi itu kan tidak baik. Nah jadi ketika kita mengucapkan gila, ketika kita mengucapkan edan misalkan, kalau kita mengucapkan hal itu kepada Allah, maka itu tidak termasuk kita itu sedang memuji Allah. Kata ini ulama, tidak termasuk puji. Ya. Meskipun niat kita itu muji kepada Allah. Kenapa? Karena ucapan kata gila atau edan misalkan atau apapun itulah gitu ya, kata-kata yang lain itu adalah kata-kata yang kasar yang memang itu tidak pantas diucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya kalau kepada Allah kita memuji alhamdulillah atau subhanallah gitu ya kan, gitu dengan kalimat-kalimat yang sudah ditentukan aja oleh Allah, dengan kalimat-kalimat zikir gitu ya. Kalau misalkan kepada orang lain mah enggak apa-apa gitu ya, enggak menjadi masalah. Terkadang kita kan memuji kepada orang lain tuh saking memujinya sampai keluarlah kata itu, gila banget itu suaranya ya, misalkan. Itu tidak apa-apa ya, selama yang dipujinya itu tidak merasa tersinggung dengan perkataan kita. Kemudian makna dari ini kan barusan bil jamili wal ikhtiyari gitu ya kan, bil jamili wal ikhtiyari. Jadi apa coba, kita bermaksud memuji Allah itu dengan ikhtiyari. Misalkan gini ya, takutnya kalau teteh hanya bacakan definisinya aja, takutnya para jamaah itu tidak terlalu paham dengan apa yang dibahas, apa yang diucapkan teteh. Misalkan teteh masa selalu memberi contoh. Misalkan gini, ada bayi lahir ya.
ini bayinya lahirnya tuh cantik banget ini bayi, atau misalkannya kulitnya itu putih banget gitu ya, sehingga ketika kita melongok tetangga kita, ini bayinya terlahir cantik banget, putih banget gitu ya, kemudian kita itu spontanitas kita berbicara, Masya Allah ini bayinya cantik, cantik sekali gitu, putih sekali kulitnya gitu ya. Kita langsung spontanitas berkata seperti itu. Nah, ketika kita mengucapkan itu, sebetulnya kita itu sedang memuji Allah. Kita itu sedang memuji Allah, bukan memuji bayinya. Bukan memuji bayinya, ya karena rupa yang Allah berikan cantik itu, kulitnya putih itu kan nggak bisa ditawar. Ya itu kan nggak bisa ditawarkan, kita nggak bisa ketika lahir nanti bayi aku tuh kulitnya tuh pengen putih banget, hidungnya pengen mancung banget gitu misalkan, atau gimana gitu kan, kita nggak bisa ya. Kan kita nggak bisa, itu kan semuanya adalah ketentuan dari Allah, rupa yang Allah berikan ketika bayi itu lahir ya. Jadi sebetulnya orang itu adalah lagi memuji Allah. Berbeda dengan misalkan begini, misalkan ada seseorang yang bagus tulisannya gitu ya, atau misalkan enak pasakannya gitu ya. Nah, kan ini ada ikhtiarnya kan, maksudnya ikhtiar itu ada usahanya kan gitu. Usahanya dari manusia tersebut. Misalkan ada orang yang pintar masak sehingga pasakannya enak, kemudian kita bicara, ih pasakannya enak banget gitu ya kan, ih kamu tulisannya bagus banget, itu kan ada usaha dari kita. Nah, yang dimaksudkan memuji di sini itu adalah al-ikhtiyari, yang sifatnya ikhtiyari. Ya contohnya seperti tadi, ya Allah ini bayi terlahirnya cantik sekali, kulitnya putih sekali. Nah itu adalah yang dimaksud dengan ikhtiyari. Nah, bisa paham di sini ya. Tadi apa makna hamdu yang terakhir? Ada jihad ta'zimi. Jadi dengan jihad kita itu mau mengagungkan Allah, kita itu mau memuliakan Allah. Jadi kita itu memuji, maksudnya mengagungkan Allah, tetapi tidak bermaksud menyindir. Oke, ini Teteh lebih luas lagi nih pembahasannya ya, biar semakin luas nih wawasan pandangan kita. Loh, maksudnya apa nih Teh? Karena begini, karena terkadang kita mendapati ada seseorang yang memuji kepada orang lain, ucapannya itu terdengar seperti sedang memuji, tetapi sebetulnya orang tersebut itu lagi menyindir orang tersebut, ya kan? Kita suka mendapati yang seperti itu. Misalkan anak kita itu udah beres ujian, dilihat nih sama mamahnya itu, coba lihat hasil ujiannya, dilihat itu nilainya itu misalkan pelajaran IPA 2, pelajaran matematika nilainya cuma 3 gitu. Kemudian ibunya dengan spontan berkata, aduh ini anakku pintar sekali ya, nilai ujian matematikanya 3, nilai ujian agamanya 2, anakku tuh pintar sekali ya gitu. Kan kalau misalkan kita spontan mendengar ucapan tersebut, pintar sekali ya, tetapi dengan kata pintar itu si ibu sebetulnya lagi menyindirkan kepada anaknya. Nah, jadi yang dimaksudkan ala jihati ta'zimi di sini tidak boleh ketika kita itu memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah ini bermaksud kita itu adalah na'udzubillah, menyindir kepada Allah. Misalkan na'udzubillahi min dzalik ya, dan ini bisa termasuk kufur nikmat. Misalkan kita itu diuji oleh Allah bertahun-tahun, sulit mencari pekerjaan sehingga kita termasuk orang yang bisa dikatakan fakir, atau kita bisa dikatakan orang yang miskin, sehingga hati kita itu merasa berputus asa gitu ya, kita itu kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik ya. Sambil kita tuh berbicara gitu kepada orang-orang banyak gitu ya, aduh Tuhanku memang benar-benar baik, Allah memang benar-benar baik gitu ya kepada aku. Aku sudah bertahun-tahun ini nganggur, gak punya pekerjaan, tapi Allah itu tidak memberikan aku jalan. Aku hidup tersiksa bertahun-tahun ini, aku tuh susah makan misalkan. Aku makan kadang gak menemukan makan sampai 2 hari. Memang benar-benar ya Allah itu baik banget sama aku. Tetapi si lisannya na'udzubillah mengucapkan baik, tetapi hatinya na'udzubillah berkufur nikmat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang dimaksudkan oleh ini ulama,
itu tidak termasuk sedang bersyukur atau sedang memuji Allah, karena tidak ada di dalam hatinya ala jihati ta'zim, tidak ada di dalam hatinya itu untuk mengagungkan, memuliakan Allah. Sedangkan kalau kita mau memuliakan Allah, ya lisannya mengucap hamdalah, ya hatinya penuh dengan pengakuan sedang mengagungkan Allah atau memuliakan Allah. Dan apakah Allah juga pernah mengucapkan kata sindiran seperti ini? Pernah Allah juga. Maksudnya ada ya, kita bisa lihat misalkan di beberapa contoh di dalam Al-Quran kan, seperti kepada siapa ya, seperti kepada Abu Jahal. Kita tahu kan siapa Abu Jahal kan, di dalam Al-Quran itu dzuk innaka antal azizul karim gitu ya, kata Allah dzuk gitu ya kepada Abu Jahal, oh silahkan cicipilah neraka gitu kan, kata Allah dzuk silahkan. Kepada Abu Jahal itu mengatakan, oh silahkan Abu Jahal cicipilah neraka, innaka antal azizul hakim gitu kan. Itu maksudnya Allah yang berkata kepada Abu Jahal, kan kamu itu Abu Jahal, kan kamu itu sesungguhnya innaka antal, sesungguhnya kamu itu Abu Jahal adalah orang yang aziz, Al-Karim adalah orang yang agung, adalah orang yang mulia. Nah, ketika Allah itu mengucapkan kepada Abu Jahal Azizul Karim, itu sebetulnya Allah sedang menyindir kepada Abu Jahal tersebut, ya. Kan kita mengetahui ya di dalam sejarahnya juga. Jadi kalau Abu Jahal ini kan udah pada tahu ya, yang tidak iman gitu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini Abu Jahal tidak mau iman kepada baginda Nabi Muhammad? Karena takabur hatinya. Karena Abu Jahal itu merasa kalau dirinya itu merasa lebih mulia, merasa lebih agung kan, karena Abu Jahal itu kan pangkatnya sangat tinggi sekali dan orangnya itu sangat kaya banget, sehingga masa aku orang yang agung gitu ya, aku ini pejabat, masa aku harus beriman kepada Nabi Muhammad, sedangkan siapa sih Muhammad ini gitu ya, seperti itu. Jadi takabur hatinya, jadi merasa dan Abu Jahal ini kan dirinya itu merasa kalau dirinya itu yang lebih sayang gitu kepada umatnya. Karena kan di dalam kisah itu kan diceritakan siapa itu Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah kan itu dilarang nih sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, Abdurrahman bin Auf, kalau misalkan kamu berani-berani sampai hijrah ya dari Mekah ke Madinah, kan Abdurrahman bin Auf itu kan sosok saudagar yang begitu kaya banget gitu di Mekahnya. Kalau kamu tuh sampai hijrah gitu ya ke Madinah, maka kamu itu tidak bisa membawa seluruh aset kamu, kekayaan kamu. Yang hanya boleh kamu bawa itu hanyalah pakaian yang sekarang tuh sedang nempel di badan kamu. Jadi kamu tuh gak boleh membawa aset. Tapi kalau misalkan kamu tidak mau menuruti akan perintah Rasulullah, tidak hijrah ke Madinah, maka silahkan aset kekayaan kamu itu semuanya akan aku berikan kepada kamu. Dan bahkan kamu itu akan aku kasih jabatan yang begitu tingginya. Nah, itu pemikiran Abu Jahal ketika mengucapkan itu kepada Abdurrahman bin Auf. Dia itu merasa kalau dia itu adalah orang yang begitu sayang gitu terhadap umatnya gitu ya, kocak banget. Jadi Abu Jahal itu seperti itu. Makanya Allah itu sebetulnya menyindir, kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu itu aziz, kalau kamu itu karim. Ya sekarang kata Allah dzuk, ya sekarang silahkan cicipilah naudzubillah neraka bagi diri kamu. Seperti itu ya, Masya Allah. Ya ini sedikit membahas, alhamdulillah jadi panjang juga ya ini pembahasannya. Kemudian apa tadi? Summa sholatuhu ma'assalami. Nah sekarang teteh sedikit membahas akan summa sholatuhu. Ya, apa tadi? Memberikan rahmat serta keselamatan ya. Nah sehingga ada timbul pertanyaan, teteh kenapa kita itu harus membaca sholawat? Ya, alasan yang pertama kita kenapa harus membaca sholawat ya karena kita nyumponan haknya, orang teh nyumponan hak sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga harus mengetahui nih makna dari sholawat. Apa sih makna dari sholawat itu? Adalah rahmatun makrunatun bitta'zimi. Jadi kan sholawat itu adalah rahmatun. Jadi rahmat, maksudnya rahmat di sini bisa kita artikan juga dengan nikmat gitu ya. Makrunatun bitta'zimi. Jadi rahmat yang disertai atau yang dibarengi dengan mengagungkan.
kan kita rasa ya oleh diri kita itu juga kan sangat terasa sekali setiap saat, setiap waktu, setiap detik nikmat yang terus-terusan Allah berikan kepada kita. Itu banyak dan tidak bisa terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sehat ya yang kita dapatkan, nikmat popularitas, nikmat banyak disayang oleh orang lain ya gitu kan, nikmat dikasih uang, nikmat dikasih harta, pokoknya segala nikmat itu kan ya yang Allah berikan kepada kita setiap saat, setiap waktu. Tetapi tidak semua rahmat atau tidak semua nikmat itu menjadi mulia. Sekali lagi, tidak semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjadi mulia diri kita, atau Allah itu ridho kepada diri kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya gimana nih Teh? Iya, misalkan kita kasih contoh Qarun. Kita tahu kan ada di dalam Al-Quran itu Qarun. Siapa itu Qarun? Allah itu memberikan nikmat kepada Qarun itu sangat banyak dan banyak sekali, ya kan? Qarun itu adalah orang yang begitu sangat kaya, tetapi kekayaannya itu naudzubillah, sehingga Allah tidak ridho kepada itu Qarun, karena tidak bisa bersyukur kan kepada Allah, ya. Atau misalkan Allah memberikan kekuasaan yang begitu sangat berkuasa, saking berkuasanya sampai dirinya itu menganggap kalau dirinya itu Tuhan. Siapa? Firaun, ya kan? Itu kan semuanya adalah nikmat dari Allah, tetapi ya Allah tidak membuat diri ini Qarun, Firaun itu mulia. Kan kita itu tidak mau mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi Allah menghinakan kita, kan kita nggak mau. Kita itu ingin dimuliakan oleh Allah, kita ingin itu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kan kita inginnya Allah itu ridho kepada kita, ya. Karena kalau misalkan nikmat yang Allah berikan kepada Qarun, kepada Firaun, yaitu timbal baliknya menjadi istidraj kan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, gimana ini caranya agar segala nikmat yang datang kepada kita ini menjadi mulia bagi diri kita? Ya, di hadapan Allah tentunya, yaitu dengan mengagungkan Allah dan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah salah satu tujuannya kita tuh bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, jadi sholawat itu kan kita itu meminta rahmat. Sholawat itu kita meminta nikmat yang dibarengi dengan mengagungkan. Berarti begitu kan yang diartikannya. Jadi karena kalau kita melihat kepada diri kita sendiri ya kita harus punya malu lah. Siapalah diri kita? Kita ini kan ya kita ini orang yang terus-terusan melakukan dosa, ya. Apakah hati kita setiap saat, setiap detik selalu mengingat Allah? Kan susah. Setiap detik hati kita itu mengingatkan Allah. Sedangkan kan di dalam kitab Minhajus Saniyah, dalam satu detik aja kita tidak ingat kepada Allah, kalau menurut tingkatan waliullah itu sudah termasuk dosa. Seperti itu. Ya, kita sadar dirilah siapa diri kita, karakter kita siapa, kita sadari kita tuh banyak dosa, ya jadi kita merasa malu lah kita tuh karena kita tuh merasa tidak layak untuk diberi lah gitu ya. Kalau kita meminta itu kayaknya kita nggak layak diberi, meskipun Allah itu akan selalu mengijabah ya akan setiap doa dari siapapun. Tapi kalau misalkan kita meminta untuk Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru, kalau itu kolop gitu ya. Kolop itu maksudnya begini ya, karena Allah yang maha baik, Allah yang maha memberi, dan Rasul itu layak karena Rasul itu kan sempurna, jadi layak untuk diberi, seperti itu. Jadi klop seperti itu. Jadi seolah-olah pantas lah gitu kalau misalkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diijabah seperti itu. Kemudian kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu kan dilanjutannya wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian kan yang selanjutnya dan juga kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang dimaksud Ali itu, kalau yang teteh baca misalkan di dalam kitab Syarah Safinah, Ali itu kan terbagi menjadi 3. Ada Ali maqam zakat. Ali maqam zakat itu yang masih ada sedarah dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutnya Ali maqam zakat. Yang kedua itu adalah Ali maqam madhi atau taqiyun, adalah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Kalau teteh pribadi bukan Ali yang pertama dan juga yang kedua, sepertinya untuk teteh pribadi adalah cocok untuk Ali yang ketiga.
Dan ali yang ketiga itu adalah ali maqam doa. Jadi hati kita ada kok iman kepada Allah meskipun kita tidak henti-henti sampai sekarang masih suka melakukan dosa. Nah, mungkin untuk kita itu cocoknya ali maqam doa ya seperti itu. Maka yang dimaksudkan wa'ala ali Sayyidina Muhammad, ali ini pun ini termasuk kepada diri kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya gini lah, kalau disimpelkan, dipendekkan seperti ini. Ya Allah, aku meminta berikanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan aku juga ikut ya Allah. Nah, ya kalau misalkan bahasa kita tuh doanya adalah dan aku juga ikut ya Allah gitu kan. Tadi ada bahasa wa'ala ali, dan ali di sini itu adalah termasuk kepada diri kita ya. Dan teteh juga ingat ya di dalam kitab apa itu? Di dalam kitab Nasaihud Diniyah, itu di dalam kitab Nasaihud Diniyah, salah satu doa yang tidak mungkin diijabah itu adalah sholawat seperti itu, sebab meminta kepada Zat yang maha baik untuk makhluk yang begitu sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka secara adat tata kramanya, kalau kita mau berdoa diawali dengan bismillah, hamdalah, sholawat dan salam. Begitu juga ketika beres berdoa ditutup juga dengan membaca sholawat agar diijabah, dan tentunya dengan walhamdulillahirrabbilalamin. Kan kalau berdoa gitu kan, wassallallahu ala sayyidina Muhammad gitu kan. Nah itu adalah penutupannya agar diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Sudah ya, ini hanya 2 bait yang teteh baca di dalam kitab Qurratul Uyun ini. Ini masih muqaddimah ya, masih muqaddimah. Nanti ke bab inti yang menerangkan tentang rumah tangganya masih agak jauh ya. Ini masih muqaddimah, tetapi insya Allah ya di setiap kajiannya akan ada selalu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Dan semoga kita termasuk orang yang diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan segala ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan Allah semoga selalu memberikan kita itu keistiqomahan di dalam menempuh jalan riyadhah kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya, nanti ditunggu kembali pengkajian kitab Qurratul Uyunnya. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.